sama gameplaynya Dan itu juga kayaknya yang jadi alasan kenapa Grok nggak jadi populer di sini. Oke. berat ya. Iya, udah di nerf yang efek nerfnya ternyata langsung Iya. buyarin Grok banget. Ya, dan lebih memilih sekarang Chow untuk berada jadi frontliner dari season. Inilah dia game kedua dari kedua tim ini. Tapi Oke. rupanya masih ada sedikit problem, masih harus Problematika. diselesaikan. Pokoknya yang penting enak lah ya playernya biar Loh. Warrior kan dia? Line of Dawn RSGPH sudah mengamankan 1 poin yang utama. Tapi lihat Black Dragon transform. Hantaman benda tumpul. Lihat. Lightnya kabur ke arah belakang. Retribution tetap diamankan oleh seorang Light yang harus tumbang. Demon Kite kali ini berhasil mendapatkan 1 bar Retribution. Tapi ternyata The Way of Dragon berhasil mengamankan posisi dengan cukup baik. Profesor dan Bude Monster. wow, itu setup Turtle yang kita lihat saksikan langsung di menit kedua 40. Mereka udah bisa ngedapetin itu RSGPH berhasil. Ya, masalah utamanya adalah ketika tadi ngelihat dari setup Siusun itu lebih rapi. Karena melihat setup dari Black Dragon Transformation, terus dari Devin Sword-nya Sensei dia ngincarnya ke arah belakang, itu lightnya lucu banget loh tadi. Dia sprint, lari dikejar-kejar sama naga. Tapi saya iya, masih iya. dapat ya, karena ada Petrify. Iya, Petrify-nya tentu gak bakal bisa dihindari dengan sprint kecuali Purify ya. Kan itemnya belum maksimal, tapi lihat Light tahu aja di sana ada orang ya. Di cek busnya doang, tadi lebih ke arah cek bus. Dan ternyata kedeteksi ada seorang box sisi. Dan di sisi dari RSGPH, mereka yang kalau bisa kita bilang dari arah gold lane-nya aja dimenangkan oleh Ra. Karena memang clear minionnya cukup cepat ya. Dan buat kalian semua yang mungkin tadi menunggu pause agak cukup lama haus, jangan lupa ya. Kalian bisa pesen GrabFood dengan diskon sampai 20.000. Dengan kode promo MSC X Grab atau scan di bawah sini adik-adik. Betul. Oke kakak-kakak. Dan kembali lagi dalam game yang mereka makannya banyak banget sih di area atas. Nuts udah lah berarti Sensei. level 6. Sedangkan di area bottom lane, gesekan sudah terjadi. Tempest of Blade masuk ke area belakang. Dengan adanya Blessing Duet yang di pop up pula memberikan damage yang begitu besar. Masih bisa kabur dengan Battle Mirror Image yang dibalas lagi. Dengan ada Billboard Manipulation, The Way of Dragon Connect. Tapi sayang box sisi tak bisa bertahan dari gempuran Eman. Damage masuk, Ember sekarang dalam masalah. Tak bisa kabur lagi karena sprint. Gak bisa menyelamatkan dirinya. Oh, Ember tadi dalam masalah karena bisa kita bilang dia coba untuk menutup Aqua dari awal. Itu udah salah satu pilihan yang tepat, tapi ternyata Aqua juga ngotot. Aqua nggak main sembarangan untuk menutup real world manipulation-nya. Dan bahkan di sisi lain di arah bottom lane, dengan adanya Cloud, dengan clear minion yang cukup cepat masih bisa untuk di-defense dari segi turretnya. Dan bahkan Demon Kite again and again berhasil mendapatkan 1 buah posisi, tapi lihat Petrify dipaksakan. Black Dragon transform menuju ke arah belakang, Nuts namun tinggal diam, bakal coba untuk memaksa. Black Choose telah dikeluarkan, Demon Cat memberikan informasi dan ini dia santapan yang lezat. Tapi ternyata ini lagi-lagi terjadi dari tim Filipina. Wise decision yang sangat baik. Dia benar-benar tidak mau memaksakan keadaan, maksudnya kayak emas yang kecil dia lepaskan untuk berlian yang besar. Tapi aku pikir di situ si Yusun bakal mau kontes secara maksimal, udah Black Dragon Form dikeluarin, Tapi nggak Retri follow up juga, Retrinya juga on. Tapi ternyata nggak mau di-commit, mereka lebih memilih untuk merelakan Turtle yang kedua, membuat apa? Mungkin karena kalau overextend mereka nggak tahu posisi dari Link dan Linknya dapat purple buff. Jadi bisa aja di Iya. backstep dan itu malah jadi buah kerugian karena kebetulan RSGPH belum ngamanin untuk purple buffnya buat Demon Kite. Dan RCPH terlihat mereka sangat-sangat ingin berkumpul terus-menerus 1-4 bergerak menyisakan Nuts di area top lane menghadapi Felix Boyloy. Buat item masih belum terlalu jauh tapi buat 1v1 situation Nuts lumayan kuat kayaknya. Berani banget ini 1 lawan 2 juga dikasrak semua. Mau Felix, mau Sensei di area bawah, ditahan, di cutting minion. Dan melihat ada Demon Cat pula yang hadir ke area top lane, semakin berani dari Nuts-nya. Power pick dari Nuts, Esmeralda, nggak perlu diraguin. Itu udah pegangan banget hero-nya, ditambah dengan Light bawa Angela, ini jadi kayak makin gak takut, dia ada hardguard di belakangnya. Oke, tapi lihat dipaksa begitu saja, lifesteal-nya memang cukup kencang. Tapi dengan tidak adanya dominance ice untuk serang Esmeralda ini masih terlalu jauh. Dan bahkan retribution di zone point dari seorang Demon Kite. Di zoning out. Entah mengapa, correct me if I'm wrong, ini RSGPH adalah salah satu tim yang tidak kenal takut dan tidak tahu waktu untuk merusuh ke arah jungle purple buff musuh. Kalau tidak tahu waktu, berarti dia bakal miss timing dong.
Enggak, maksudnya kayak dia lupa daratan, mau di early, mau di late game. Oh. Biasanya tuh mereka melakukan kontes di late game, Iya, iya, di iya. mid. Ini mau di early, mau di apa juga urusan belakang. Ya karena sekarang menurutku penting banget sih untuk memenangin early-nya biar bisa mengontrol masuk area mid game lebih mudah, tapi the way of dragon connect langsung ke area bawah. Eman dalam masalah, nggak ada backupan lagi kecuali Hardcut yang sudah masuk masih bisa bertahan. Dan Light berhasil menjadi penyelamat. Oh, itu rugi banget. Itu rugi banget, mereka menukar dengan satu buah turret doang, tapi lihat di belakang sana Eman still survive dan bahkan dibalikan keadaannya. Dari seorang Sensei untungnya masih ada satu buah pinch points, jadi it's okay, no problem. Itu untung aja nggak di-cutting sama permainan RSGPH. Kalau ter-cutting, dapetin satu, wow B, itu rugi banget. Kenapa? Karena hanya mendapatkan satu turret tanpa adanya point kill. Padahal mereka bisa dapetin lightnya juga yang berada dalam tubuh dari Eman. Namun mungkin karena ada Wesker dia nggak mau ngambil resiko ya. Dan all outnya itu loh, all out yang dikeluarkan. Bahkan real world manipulation, lihat Boxy udah gak punya flicker depan sana. Dan bahkan kerugian cukup banyak, Black Juice telah dikeluarkan. Blade Dagger Powerbound dan bahkan Nuts-nya harus tumbang kali ini. Satu buah Tempest of Blade for defensive berhasil membuahkan hasil untuk seorang Nuts. Wow, box sisi ditukar untuk Nuts, pertempuran di area tengah. The Way kan udah pop up terlebih dulu dan sekarang Ember menjadi korban di area masuk ke dalam area turret Demon Kite dengan damage yang begitu besar. Berhasil untuk mendapatkan dari Sensei, nggak mau ngelepasin Hardcut, mendapatkan Demon Kite. Perhitungan yang agak sedikit miss karena adanya pertolongan dari Light masuk ke relung kalbu dari Demon Kite membuat Sensei terbait. Definisi Dan itu tepat waktu sih. Light save the day. Light save the day. Light save the day untuk kali ini, Profesor. Dan mungkin inilah dia alasannya kenapa dia jadi MVP regular season waktu di MPL Filipina. Dia MVP-nya kebetulan, Light. Dan benar-benar bisa dibilang dengan timing yang tepat, Demon Kite-nya malah masih survive. Tapi jangan lupa juga ya, kalian bisa membagikan momen nobar MSC 2022. Upload di story, jangan lupa tag mpl.id.official, pakai hashtagnya WeOnMSC, Supremacy, dan juga kalian bisa ngedapetin banyak hadiah. Berbagai macam skin nih, udah menunggu buat kalian ya, skin langka apalagi. Iya, tapi di daerah tengah Black Shoes sudah dikeluarin. Ember sudah memberikan informasi yang sangat mahal untuk RSGPH yang lagi benar-benar mendominasi di area tengahnya. Mereka mengepung, bahkan 5 membernya sudah bersikap. Mereka mencoba untuk menggedor satu turret tier pertama terakhir dari si Yusun. Alright, dan bahkan kita lihat kali ini para pemain dari tim RSGPH spray down dikeluarkan untuk melakukan clear. Dan apakah akan terjadi pemaksaan terhadap purple buff link lagi untuk memancing dari retribution supaya Lord selanjutnya bakal aman. Tapi lihat, Nuts, again, dia masih mau coba dorong ke atas. Dan lihat ternyata para pemain dari tim RSGPH, mereka belum memancing keributan. Informasi telah diberikan dari para pemain dari tim Yusun. Eman jadi pilihan, Link sudah masuk dan Demon Kite kali ini bakal coba diadu dengan retribution yang dimiliki dari seorang Link. Berhasil to take over. Eman still survive dari belakang tapi Felix Boyloy udah gak punya apa-apa lagi. Udah gak punya satu buah naga, tapi ternyata dengan satu buah cutting yang dilakukan Ember mencoba menyelamatkan seorang Felix, tapi ternyata bukan hasil yang baik. Tapi lihat di belakang sana, Blazing Duet belum menimbulkan hasil yang maksimal dari Mongsa. Biasanya menjadi korban adalah Felix Boyloy, tapi ditukarkan dengan Lord yang didapatkan RSGPH. Mereka nggak mau rugi banyak setelah kehilangan Lord. Ditambah Nuts, perhitungan yang tepat Ember tanpa adanya Black Shoes, recall di area turret dan dibaca permainan oleh Nuts. Ditungguin timing yang tepat dan Falling Star Moon, Ember nggak bisa untuk merespon. Ditanya salah nggak? Udah ada di dalam turret. Responnya juga langsung ini sih, langsung ditungguin banget sampai bener-bener momen hampir recall, hampir berhasil recallnya. Oke, tapi lihat di sana Eman ter-take down. Menuju ke arah belakang, Felix Boyloy again and again, hantaman benda tumpul membuat pause. Buat bisa dibilang dari serangan-serangan Angry Gloom-nya. Jadi dia benar-benar maksimalin source skill yang dia punya. Kalau misalkan dia nggak punya skill, dia nggak bakal maksain. Oke, dan kita kembali ke dalam game yang masih 50-50 banget. Tiba-tiba network udah nggak ada perbedaannya. Di saat RSGPH dari awal sampai detik-detik terakhir sebelum Lord, mereka mengungguli sampai 3.000, 4.000. Tapi sekarang lihat si Yusun masuk ke area base, masuk ke area jungle milik tim RSG, masuk ke area depan dengan ada Falling Star Moon. Nuts menahan banyak saya dipisahin dengan ada The Way of Dragon. Pertempuran terbagi menjadi 2, Tempest of Blade menutup ke area belakang. Sayangnya Eman masih punya flicker untuk kabur. Real World Manipulation mengusir Sensei yang sendirian dan ter-outplayed oleh tim RSG. Oke, lihat dibalikan keadaan dengan satu Real World Manipulation dari seorang Aqua yang sangat tepat timingnya.
Kerugian di tangan dari Siusun. Menabrak menuju ke arah Light, tapi ternyata Aqua berhasil membuat momentum. Dan bahkan Demon Knight depan sana. Dwarf Dragon bakal coba di follow up begitu saja. Tapi Nas is coming for this time. Petrify, semua keluar, berubah menjadi naga. Tapi lihat damage dari seorang Eman. Dan bahkan Felix Boyloy kali ini berhasil mencatat pergerakan dari tim RCPS dan Blazing Duel. Gak bisa menahan semua yang ada di depan sana. Dan hampir membuat permain dari tim Siusun rata. Yes, hilang di arah tengah. Tim RSG nggak mau kasih napas kepada tim Siusun ketika ada Sensei. Pilihan mereka adalah untuk nge-push secepatnya. Nggak ada yang bisa nge-split, konsentrasi mereka nggak akan terbagi. Turret tengah akhirnya di menit yang ke-12 berhasil diakuisisi oleh tim RSG PH. Siusun dari segi objektivitas di game kedua ini bagus banget. Atasnya udah dirontokin, tengahnya juga udah dijebulin dulu. Begitu pula dengan bawahnya. Tapi tim RSG kayak mulai perlahan tapi pasti membalikan dari segi turretnya. Masalahnya makin late game, Nuts-nya juga makin powerful sih. Worry takedown juga harus di all in soalnya. Kayak belum waktunya ya Profesor Ra ini bisa ke belakang dengan memberikan damage yang maksimal. Belum. Belum waktunya ya. Tapi waktunya kalian Apa untuk tuh? ngikutin TikTok Challenge. Kalian bisa ngedapetin Secret Lab, jadi gampang banget. Upload keseruan kalian, upload sekreatif mungkin pakai hashtagnya We own MSC. MSC. Alright, dan bahkan depan sana Nas langsung menggunakan Purify-nya. Oh tidak, trigger disiplin again. Tapi Demon Knight vibes everybody depan sana. Lihat yang bisa diberikan. Dan bahkan Ember lagi-lagi membuat Demon Knight-nya terperangkap. Glowing One-nya burn. Panas Profesor. Ini Ice Queen One, Glowing One seperti biasa. Combo slow effect yang lebih lama daripada efek slow sebelumnya ya. Jadi bisa sekitar 4-5 detikan. Apalagi dengan efek bakar-bakarannya. Dan buat sekarang ada banyak rotasi yang dilakukan dari berbagai macam belahan dari pemainnya sendiri. Mencoba untuk mekating ke arah belakang. Yang dicari adalah Eman. Tapi depan sana Aqua. Benar-benar ditutup pergerakan Demon Knight. Dan bahkan Aqua still survive. Dan di sisi lain ter-outplay dari seorang Eman. Dan double kill. Looking for triple kill. Dan ternyata di sisi lain di sini membuat Eman harus tumbang. Sensei masih bisa selamat. Nuts mengcutting rotation. Dan Ember still survive alone. Tidak bisa bertahan. Dan wipe out dimiliki oleh tim RSGPH. Oh my god, ter-outplay Profesor KB. Ya mungkin nggak bisa dikalkulasikan damage yang diterima oleh Eman dan juga Light. Karena balik lagi masih ada satu dari Horde Guard pelindung dari RSG Filipina, yaitu adalah Light dengan Angela. Mereka langsung mengkalkulasikan damage yang mungkin langsung bisa dibilang tidak diekspektasikan oleh Siusun. Ada dua yang tumbang, Felix, Ra. Ini adalah sosok yang sangat amat dibutuhkan untuk jamin ke arah belakang. Bahkan tadi lihat nggak Sensei udah Tempest of Blade. Dia nggak bakal langsung bisa ngincer ke arah Aqua. Karena damage-nya nggak cukup. Dia juga masih punya reward manipulation. Dan mau tidak mau harus mengincar ke arah Emannya terlebih dahulu. Karena kalau misalkan Emannya nggak di all in, itu udah bisa dipastikan ya. Emannya survive. Terus poin pentingnya adalah ini Esmeralda datang terakhir-terakhir doang. Iya. Jadi dari awal 4 lawan 5 tapi karena terbagi dari posisi tim dari Siusun yang nggak bisa komit ke arah siapapun, jadinya nggak membuahkan hasil apapun. Ini harus cari informasi buat Sensei dan juga untuk satunya nih Bude, dari Nuts-nya. Esmeralda-nya ini loh, selalu motong dari belakang. Ya. Damage deal-nya dong, lihat dong Jadi Esmeralda. bersih malah ya Nuts-nya. Bukan Samsak, dia malah damage deal nomor 1. Hey, Wow. ini Esmeralda. Oh, Esmeralda. Ini baru Esmeralda yang luar biasa. Yang benar-benar bisa memberikan damage dan bahkan lihat dipaksa. Dan Ra dengan basic duet, dia memiliki absorb damage, makin seneng Budi Monster. Iya. Makin nyaman ketika bertemu dengan seorang Ra. Masih ada super minion di 3 lane berbeda, tapi untuk kali ini di posisi menit ke-12, Lord yang sudah di-enhance. Nampaknya kalau bisa kita bilang ini agak sedikit rugi untuk tim RSGPN. Ya, tapi sebenarnya udah ada satu momen tadi yang sempat dibilang sama Bude Monster ketika Demon Knight-nya tertangkap dan itu dengan The Way of Dragon. Ya, Tapi karena tadi mungkin targetnya adalah Eman, jadi yang kalkulasi damage-nya udah cukup buat Karina, tiba-tiba langsung buyar. Jadi targetnya siapa nih kira-kira? Apakah Demon Knight atau Emannya sebagai marksman yang tersisa? tergantung ya situasinya akan seperti Ini boxy. apa. Jawabannya dari Lihat. boxy karena buat sekarang dari item pun dia udah punya ya counter untuk life drain ada. Kalau mau all in ke arah Nuts, tapi masalah utamanya dia pegang Purify dan bahkan ada Blade Armor di sana, jadi kayaknya Cloud-nya agak sedikit ketahan. Malefic Roar belum ada yang punya, kecuali Sensei di sana, berarti cuma Sensei yang bisa nembusin, tapi Dan dia pun gak punya Demon Hunter Sword. menariknya dari sisi RSG belum ada yang pakai Mortality sama sekali, sedangkan dari Siusun udah ada 2-3 Tiga. bahkan. 3 member yang pakai Mortality karena kondisi mereka juga saat ini lagi terdesak banget. Dari awal yang mereka bisa ngedapetin objektif terlebih dahulu, sekarang map control udah dipegang sama tim RSG. Dan 3 loh, ingat Way, ada
WONDH ya? WONDH Eman, dan makanya dia butuh walaupun dia jarang pakai Nibiru ya. Iya, tapi jangan lupa ada 3 item yang menarik Ice Queen One di 3 orang yang berbeda, Light, Nuts dan juga Aqua. Jadi siapapun yang mau mendekat, wah ini bakal jadi opsi yang menurutku bukan Nih, opsi lihat. bagus ya. Super Udah mulai, slow. Prof. Lihat tuh slownya. Lengket. Foxy. Kayak jalan di atas lumpur. Dan teman-teman dari tim RSG nge-follow up dengan sangat cepat memberikan damage tambahan. Tapi dengan tidak berlebihan. Eman seorang diri udah mulai dikeker, nggak mau dipaksakan. Lihat dengan ada Wesker yang dimiliki. Lihat Light akankah masuk dan ternyata kali ini Light langsung masuk Eman di depan sana. Sensei ternyata men-trigger Tempest of Blade. 1000 IQ yang dilakukan oleh seorang Eman tapi di depan sana Blazing Duet. Belum berhasil mendapatkan apapun. Eman still survive. Felix Boylo, what are you doing? Seorang diri dapatkan throat play. 2 hampir hilang. Felix Boylo cuma melakukan buying time untuk para pemain dari tim RGPS supaya tidak ada yang bisa menuju ke arah lo, tapi ternyata itu sia-sia. Tak ada yang bisa dilakukan Wah, lagi. strike See push. you soon. Tapi nice Strike push try. ini? Iya. 20 detik, 35 detik kayaknya bakal di strike push. Karena yang bisa nge-clear cuma Ra dan Ra-nya udah menggunakan 1 Blazing Duet serta Black Shoes. Lexus telah dikeluarkan menuju ke arah belakang dan Epic tersisa 1. Ini bencana. What Epic coming from RGPS bakal coba ditembak Dibadanin. turretnya di badan oleh Demon Kind dan bahkan Ranya nggak dikasih kesempatan. Wah. Real World Manipulation ditutup dan menuju ke arah base apapun yang terjadi. RSGPS ingin mendapatkan game yang kedua, poin penuh di match kali ini. Udah 2-0. bukan komunikasi kan? Lebih ke arah bagaimana mereka yang tarik ulur dan bisa dibilang mungkin permainan dari hati ke hati itu dia yang tadi Ranger Mas maksudkan.